warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Jalan Belitung yang ulun muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada subuh hari ini, subuh Jumat pertama di bulan September 2023, kita bersama-sama bisa hadir untuk mengawali hari Jumat ini dengan sholat subuh berjamaah, kemudian bersilaturahim, pengajian, dan tentu saja di sini ada buburnya ya, ada makan bubur nanti. Alhamdulillah, tentu saja kita selalu merasa diberi kesehatan, diberi kemudahan ya, untuk melaksanakan ibadah sepanjang waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu yang tersedia dengan berbagai cara supaya bisa dekat dengan masjid, dekat dengan masyarakat, dekat dengan jamaah, dan tentu saja juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini ulun ingin memulai dengan ayat ke-6 dari surah ke-11, surah Hud. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Ayat ini, ayat 6 ini merupakan lanjutan ya, dari ayat 5 sebenarnya. Karena di ayat 5 dijelaskan bahwa pengetahuan Allah itu menyeluruh terhadap segala sesuatu, sampai yang terkecil pun, sampai yang tidak diketahui oleh orang lain pun Allah tahu ya. Kalau kita lihat di ayat 5, innahu alimum bizatis sudur, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, dan Allah Maha tahu dengan apa-apa yang ada di dalam isi hati setiap manusia. Jadi yang kita rahasiakan saja juga diketahui, apalagi yang dinyatakan. Nah, lalu termasuk yang diketahui oleh Allah itu adalah soal rezeki. Nah, ini penting ini. Karena wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang meletak pun di bumi melainkan atas Allah rezekinya. Maksudnya Allah yang mengetahui dan menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, ayat ini menegaskan bahwa segalanya itu di dalam pengetahuan, penguasaan, dan kehendak Allah. Inilah yang kita sebut juga dengan ilmu hakikat ya. Jadi ilmu hakikat itu maksudnya semuanya Allah, itu hakikat namanya. Manusia bisa memilih, bisa, tapi pilihan itu pun juga dalam batas-batas yang diizinkan oleh Allah. Bisa nggak manusia memilih untuk marah? Bisa manusia marah ya. Tapi batas-batas kemarahan itu ada pada izin Allah. Jadi ada ibaratnya itu ibarat kita di dalam kereta api ya. Nah,
kita bebas duduk di mana saja, tapi terbatas di dalam kereta api. Tidak boleh keluar. Sama di dunia ini kita bebas saja, mau apa saja boleh, tapi kebolehan itu pada batas-batas yang diizinkan oleh Allah. Sehingga istilah izin, ya, izin itu bahasa Arab. Izin itu artinya diterjemahkan ke dalam bahasa kita juga, izin juga sama, diberi izin. Diberi izin ini kan sebenarnya keluar dari aturan awal, ya. Nah, misalnya orang sekolah jam 8 sampai jam 12, tapi karena dia sakit lalu dia diizinkan pulang lebih awal, namanya izin. Jadi izin itu orang berada dalam suatu keadaan yang berbeda dari aturan awal. Nah, itu izin namanya. Seperti pegawai negeri ada cuti, ya kan? Mestinya bekerja, tapi ya dia diberi hak untuk cuti, diizinkan untuk cuti, tidak bekerja. Nah, sama juga hidup ini ada izin Allah. Tapi izin itu berbatas. Nah, berbatas. Boleh enggak dia misalnya tidak mau sholat, ya silahkan tidak sholat, tapi ada batasnya. Nah, batas tidak sholatnya adalah ketika dia menyadari bahwa sholat itu penting. Nah, ketika dia memahami sholat itu penting, disitulah batas bahwa dia harus sholat. Tapi tidak sholat itu bisa dilakukan, artinya kita bisa memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebas kita dibatasi oleh izin Allah. Nah, itulah juga yang menegaskan bahwa yang namanya hak asasi di dalam Islam itu adalah hak bebas tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain, atau dalam bahasa yang lebih sempit dibatasi oleh izin Allah. Boleh nggak di sini berteriak? Boleh berteriak, tapi ada batasnya. Batasnya adalah sampai kita muyak. Bila benda muyak, kita tangkap nunggu kuriak kan. Nah, sama aja. Jadi keseluruhan hidup ini sebenarnya ada kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Nah, itulah hakikatnya. Jadi kita ini boleh aja melakukan apa saja, itu boleh saja, tetapi ada batas-batas yang diizinkan oleh Allah. Nah, seperti dalam ayat 6 ini terkait dengan soal rezeki, ya. Kata Allah, rezeki itu dijamin oleh Allah. Jadi dalam pandangan Islam, daya dukung kehidupan makhluk hidup itu tersedia. Proteinnya ada, oksigennya cukup, karbohidratnya ada, vitamin banyak. Jadi tidak ada alasan orang mati kelaparan. Maka kalau ada orang mati kelaparan, itu pasti karena dia malas. Nah, apalagi kalau kita hidup di daerah tropis yang semua tanaman sepertinya hidup. Tanaman padang pasir juga hidup, ya. Di beberapa tempat katanya korma juga dibudidayakan kan, dan ternyata bisa hidup, ya. Jadi daya dukung cukup, dan itu Allah yang menyediakan. Mungkin para ahli teknologi pertanian, dia melakukan rekayasa. Dulu orang menanam padi 6 bulan baru panen. Nah, kemudian direkayasa jadi 4 bulan, direkayasa lagi menjadi 40 hari. Setelah ditanam 40 hari berbuah. Nah, ada namanya R40. Jadi itu, tapi rekayasa itu memanfaatkan apa-apa yang sudah Allah sediakan dalam dunia pertanian. Dulu kita kalau mau nanam pisang, mengambil anak pisang yang sudah tumbuh,
Ternyata ahli pertanian mampu menjelaskan dan mempraktekkan punggur pisang itu bisa direkayasa untuk tumbuh menjadi anak pisang. Jadi punggurnya itu kan besar. Di bawah pohon pisang itu ada semacam bungkahnya gitu. Itu besar sekali. Semakin lama semakin tua itu semakin besar. Nah, bungkahnya itu dipotong-potong kecil, dimasukkan ke dalam polebik, direkayasa, ternyata tumbuh anak pisang. Jadi itu bibit pisang yang sangat banyak. Jadi mereka bisa melakukan rekayasa itu dari bahan yang disediakan oleh Allah, bukan menciptakan sendiri. Manusia tidak mampu menciptakan, manusia hanya merekayasa. Engineering itu kan merekayasa. Merekayasa itu artinya mereka-reka ya, mereka-reka kemudian jadi. Nah, direkayasa, dicoba-coba di laboratorium ternyata jadi. Nah, sudah dilakukan. Dulu Ashabul Kahfi tinggalnya di goa. Nah, tadi dibacakan oleh imam kita surah Al-Kahfi sebagai tempat berlindung yang kokoh. Goa itu terdiri dari batu. Oh, ternyata manusia bisa membuat rumah dari batu ya, seperti ini kan dari batu, ini kan dari semen, ini kan batu, atau beton itu dari batu, atau besi itu dari biji besi yang ada di pegunungan yang berbatu. Jadi kita itu hanya merekayasa saja, bukan menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat 6 ini kadang-kadang dipahami juga secara hakikat oleh sebahagian orang. Apa di sini kita ini berhemat berusaha. Nah, amun Tuhan sudah menakdirkan rezekinya saya ini, ya saya ini Bang. Nah, ini mungkin agak keliru cara memahaminya. Jadi rezeki itu ibarat sinyal radio, dibagi ke seluruh alam ini. Silahkan dicari, ditemukan. Semakin kreatif, semakin banyak mungkin rezekinya. Maka ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu saking hendaknya Bapak Presiden ya, menciptakan kreativitas bagi anak bangsa ini. Jangan sampai kita menjual bahan mentah ke luar negeri, tapi kreatif kita ciptakan sendiri. Misalnya pohon kayu jadi apa itu ya, bukan gelondongannya yang dikirim ke luar negeri, tapi kemudian diolah, kreatif namanya. Dan ini tidak ada akhirnya kaitannya dengan agama. Sepertinya kan, siapa yang kreatif maka dialah yang akan mendapatkan banyak hasil dari alam ini. Maka jangan nanti kita mencela, kok kenapa Tuhan ini salah alamat ini, kok orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sholat ternyata sukses dia dalam ekonomi. Karena soal ekonomi, soal rezeki itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan sholat. Walaupun orang yang sholat itu bisa jadi menjadi orang yang tenang. Dengan tenang dia fokus, dengan fokus dia bisa lebih kreatif. Dengan kreatif maka penghasilan rezekinya banyak. Tapi bukan langsung kalau sholat nanti akan ada duit langsung bandak di bawah sajadah misalnya. Tidak. Kalau ada yang bisa menggandakan duit itu hampir bisa dipastikan palsu ya. Nah, makanya banyak kan dulu penipuan-penipuannya. Nah, jadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu menunjukkan daya dukung kehidupan manusia itu cukup. Maka manusia diserahkan berkelana. Nah, kalau di dalam surah Al-Jumu'ah itu dikatakan fa iza qudiyatis sholatu
kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, silahkan bertebaran di muka bumi. Maksud bertebaran itu aktif di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki yang Allah siapkan. Cari, wabtaghu min fadlillah, cari dari karunia Allah. Fadlillah itu diterjemahkan karunia. Nah, fadli itu asalnya kan kelebihan. Kelebihan itu maksudnya sesuatu yang Allah tidak perlu, tapi Allah punya. Nah, itu maksudnya. Apa yang Allah tidak perlu dan Allah punya, salah satunya adalah rezeki tadi. Allah tidak perlu rezeki, tapi Allah menciptakan rezeki itu di seluruh bumi ini. Nah, lalu tugas kita adalah mencari. Cari. Anak-anak muda sekarang didorong untuk kembali ke desa kan. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan agroekonomi, untuk mengembangkan ekonomi pertanian. Dan ternyata berhasil. Jadi di kampung-kampung sekarang orang memiliki usaha-usaha pertanian yang mereka bisa pilih. Ada yang memelihara ayam. Di kampung kan mudah pelihara ayam karena alamnya masih perawan. Kalau di kota pelihara ayam kita diadukan ke polisi. Ya, karena ayamnya bisa kemana-mana kan, apalagi banyak. Tapi kalau di kampung mudah saja. Mau bikin kandang di kampung, mencari saja pohon kayunya. Pohon kayu yang kecil-kecil seperti ini atau seperti pegelangan kita itu mengambil di hutan banyak, bikin pagar. Ada yang kemudian menanam palawija, cabai-cabean, kemudian sayur-sayuran, berhasil juga. Lahan yang hanya kira-kira 3 borongan itu bisa ditanami cabai sampai 500 pohon. Jenis cabai sekarang itu ada yang bisa hidup sampai 2 tahun. Coba bayangkan, 2 tahun hidupnya. Bahari Lombok ini kan 3-4 bulan mati. Sekarang ada jenis cabai yang hidupnya bisa sampai 2 tahun. Tingginya lebih tinggi daripada kita berdiri. Jadi ngambilnya itu pakai kursi nanti kalau manennya. 1 pohon bisa berbuah sampai 1 kilo. Oh, coba bayangkan, sepohon 1 kilo. Kalau 500 pohon 500 kilo. 500 kilo sekali panen setengah pikul itu kan. Bukan setengah pikul, ya 500 itu 5 pikul kan. 5 pikul itu kalau 500 itu kali 50 saja, 5 kali 5 25. Nah, berapa itu? Bisa mengalinya gampang itu, membagi yang susah. Itu di kampung sekarang. Jadi doktrin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ini mendorong ekonomi kreatif. Kalau kita pahami dengan baik ya. Memang kalau di kota ini kan sektornya sektor jasa. Ya barang mungkin banyak juga. Sektornya produksi jasa, kalau barang mungkin ada juga. Tapi kalau di desa itu produknya produk barang-barang pertanian, ya, perikanan. Sekarang orang pelihara ikan tidak perlu ada sungai, yang penting ada banyu. Nah, itu aja, perlu ada sungai. Kita bisa bikin kolam terpal di atas tanah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, iwak patin itu sudah dipelihara orang di Timur Tengah. Adakah sungainya di Timur Tengah? Tidak ada. Di mana peliharanya? Ya di dalam terpal tadi. Tapi berita kone orang mana pian? Sakalnya orang Amuntai aja bang. Nah, bayi patin di sana. Jadi sekarang iwak patin juga banyak dimasak di restoran-restoran di Madinah, di Mekah. Dari mana? Jadi kita ini dapatnya nih
Oh, sekalinya di sisi itu juga ada buahnya sudah berulah. Jadi itulah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini saya kira cocok untuk ayat dipakai oleh pemerintah untuk membangun kesadaran bahwa soal rezeki, soal ketersediaan sumber-sumber ekonomi itu sangat luas ya. Nah, lalu di ayat 7 wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Nah, kata-kata seperti ini banyak di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surah Alif Lam Tanzil. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, nanti ada fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan bumi ini dan langit ini dalam 6 masa. Apa ini maksudnya? Para mufasir menegaskan ini maksudnya bahwa dalam suatu proses penciptaan itu ada proses. Jadi yang dikatakan dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu mungkin lebih kepada hakikatnya. Kan innama amruhu di ujung surah Yasin ya, hanya saja atau sesungguhnya urusan Allah itu idza arada syai'an, kalau dia menghendaki sesuatu ayyaqula lahu, dia berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tapi di berbagai ayat lain Allah menjelaskan ada proses. Jadi artinya memang bagi Allah bisa kun fayakun itu. Misalnya tongkat jadi ular, kan bisa. Bisa. Tapi dalam kaitan dengan kehidupan manusia ya, itu ada proses. Maka sepertinya kalau kita buka dalam tafsir, apa yang dimaksud dengan 6 masa ini fi sittati ayyam ini, itu ada yang menjelaskan bahwa ini adalah proses penciptaan alam. Mulanya suatu benda yang padat lalu meledak, satu. Setelah meledak lalu mendingin, dua. Setelah mendingin lalu muncul kehidupan, lalu muncul air, uap, 3. Setelah muncul uap muncul kehidupan, 4. Setelah muncul kehidupan bersel 1 muncul kehidupan bersel 2 dan lain-lain, 5. Setelah itu berkembang seluruh makhluk, 6. Tapi intinya proses. Jadi apa artinya Allah ingin mengajarkan dalam ayat 7 ini? Tidak ada segala sesuatu itu yang bim salah bim. Jadi harus ada penelitian, harus ada laboratorium, harus ada kreativitas manusia itu kalau dia ingin mencapai suatu kesuksesan. Tidak mungkin tidak ada prosesnya. Kalau di dalam surah Al-Kahfi itu dikatakan wa anna kulla syai'in lahu sababa, bahwa bagi segala sesuatu itu ada sebab. Lalu muncul apa yang disebut dengan kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Bisa enggak misalnya kita sakit lalu diberi banyu lalu langsung sembuh? Bisa. Bisa. Tapi pasti itu ada proses sebab akibat. Oh, ternyata masalahnya itu dehidrasi. Kalau dehidrasi ya minum banyu. Oh, ternyata di dalam banyu yang diminum tadi ada mineral tertentu yang cocok atau munasabah dengan jenis penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Artinya pasti ada sebab akibat. Nah, bahari kenapa orang sakit gigi bepingkot ketihang
Lo tihangnya dipahat sidin, dicatuk sidin, lon tukul, lon pahat, gencang-gencang, begentar. Lalu takuni sidin, ampih lah sakit gigi, tak kurang bang ya. Nah, tapi bari takuni kenapa jadi tak kurang? Bah daripada giginya dicetok sidin jar, baik bapak ada tak kurang. Jadi sugesti, ada sugestinya. Mbak tuh diapai ya diberi sidin, obat sepanggal aja obatnya. Mbak dicari obatnya, oh sekalinya obat untuk penahan sakit. Nah, dulu saya ingat, mungkin pian tahu juga kai kumis di Benua Hanyar. Nah, Paurutan itu kan kalau anak saya 3 orang di situ berurutnya ke situ aja yang cocok, orang lain nggak ada cocok. Memang meninggal sudah beliaunya. Bila sudah anak boleh itu beri sidin resep obat, meresep juga sidin bisa meresep obat. Karena anak sidin itu juga orang puskesmas ya. Imbah ulun di hati obatnya. Oh itu tadi obat penahan sakit. Saya lupa nama obatnya itu. Obat murah saja. Ini sidin kena amunnya lalu di apotek nukar obat ini supaya tak kurang sakit. Jadi diurut sidin, betul diobati sidin. Makannya sepanggal aja sidin. Nah, sepanggal aja. Separuh aja. Asam mepinamet obatnya. Nah, itu asam mepinamet itu kan soalnya obat ujung saraf supaya tidak stres ujung saraf kita. Jadi asam mepinamet itu gunanya untuk menghilangkan rasa sakit. Asam mepinamet itu obat murah benar itu. Mungkin harganya hanya 500 rupiah lah, atau 1000 lah. Nah, jadi ada proses yang diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat 7. Wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan adalah arasnya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika engkau berkata kepada mereka sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata itu adalah sihir yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak menerima agama pada zaman Nabi itu, mereka tidak bisa menerima keyakinan tentang adanya hari berbangkit. Nah, kalau dikatakan seperti itu, dikatakan ini sihir saja, ilusi saja. Ya, ini hanya khayalan saja, sesuatu yang tidak sebenarnya ada. Sihir itu kan artinya sesuatu yang tidak sebenarnya ada, hanya khayalan, sugesti, ilusi saja. Ya. Nah, tapi ayat 7 ini sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah saja dalam menciptakan sesuatu itu menggunakan proses. Maka kita dalam hidup ini juga harus belajar melewati proses. Nah, sehingga dengan demikian suatu keberhasilan, kesuksesan yang dicapai oleh manusia di dunia ini pasti berawal dari sebuah perjuangan. Mungkin kalau kita belajar kenapa orang-orang Eropa itu memiliki tingkat kemajuan dibanding negara-negara timur ya. Walaupun negara timur sebelumnya memiliki kemajuan tapi kemudian redup ya. Dan bangkit orang-orang barat. Barat itu Eropa barat yang negerinya kecil-kecil. Belanda, Jerman, Prancis ya. Itu kecil-kecil negaranya. Kenapa kok mereka, terutama Inggris ya, kenapa mereka kok menguasai dunia sampai bahasa saja bahasa Inggris nomor 1 di dunia itu? Itu karena mereka melalui proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah mereka melakukan penelitian sebelum mereka melakukan tindakan. Jadi sederhana, penelitian baru tindakan. Jadi orang Inggris itu dulu ya, raja-raja Inggris itu dia mengirim banyak ahli ke suatu pulau sebelum dia kuasai. Dia kirim ke Asia Tenggara kan sebagian juga seperti Brunei, Malaysia. Dia kirim sampai ke Australia, ke Selandia Baru. Dikirim orang-orang ini ke daerah timur, kemudian juga menyeberang di Atlantik
sampai ke Amerika, kita mengenal Columbus, itu adalah para peneliti dikirim ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya ada di pulau-pulau ini. Nah, setelah data lengkap baru mereka menjajah, sehingga penjajahan mereka itu mulus, hampir tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Maka akhirnya kerajaan Inggris Raya itu, Britannica itu hampir di seluruh dunia, dan saking banyaknya akhirnya pada era kemerdekaan daerah-daerah jajahan itu diberi hadiah untuk merdeka. Dan umumnya negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu menjadi maju berkembang, karena penjajahan mereka itu hanya dalam rangka untuk ekspor kebudayaan, bukan mengisap kekayaan seperti Belanda. Nah, kalau Belanda ini katanya yang dijajah itu menjadi orang-orang yang tidak pintar gitu, mungkin termasuk kita ini. Nah, jadi diperbudaknya kita. Tapi kalau Inggris, dia menjajah untuk mengekspor budayanya ke negara baru, untuk menunjukkan bahwa dia orang hebat, maka dia didik negara baru ini menjadi orang-orang hebat. Maka orang mengatakan ini hebat karena Inggris. Wah, jadi itu Inggris itu hebat sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya ayat 6 dan 7 ini kita harus memahami Tuhan menciptakan alam ini lengkap daya dukungnya. Hanya manusia yang harus cerdas untuk menjalani proses-proses untuk mencapai tujuan, nah, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, kalau politik nanti mungkin ini secara khusus kita bicarakan ini, bagaimana ini politik 2024 ini. Muninya boleh lah, tapi bisa kada boleh dibicarakan di masjid kada boleh aja. Nah, di warung-warung lagi, nah itu pendirat kita. Di warung-warung belakang sini kan. Sambil makan bubur ya. Demikian yang dapat ulun jelaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.